Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran pada kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai bab 5 adalah bagian B. Itu materinya memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kejuangan pemuda. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan dalam pasal 1, pemuda itu dikatakan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting, yaitu pada usia 16 sampai 30 tahun. Semangat kejuangan pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah dimulai dan terlihat dari adanya peristiwa organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Tepatnya 37 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian dari peristiwa Budi Utomo tersebut dibentuklah Kongres Pemuda. Yang sudah kita tahu, Kongres Pemuda itu merupakan gabungan organisasi dari berbagai daerah yang berkumpul menjadi satu, namanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda itu dilaksanakan dua tahap, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Sehingga pada Kongres Pemuda 2 itu menghasilkan yang sudah kita kenal, yaitu Sumpah Pemuda. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memang banyak pemuda dan semua lapisan masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan mengalami masa-masa yang sangat sulit, seperti penangkapan, pemenjaraan, hukuman mati, melakukan pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh pemuda dalam melawan penjajah di negara Indonesia. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun di sini, pemuda-pemuda yang merasakan dinginnya penjara dan kejamnya sipir penjara pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1930, yaitu para pemimpin Partai Nasional Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Surya Dinata. Nah, di mana Partai Nasional Indonesia ini merupakan gabungan dari golongan-golongan masyarakat yang ada di negara Indonesia yang bersama-sama berkoordinasi melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Maka keempat tokoh ini disidangkan. Dalam persidangannya itu, Insinyur Soekarno melakukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Namun, karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh ini dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Bandung dan menjatuhkan hukuman pidana, yaitu untuk Insinyur Soekarno selama 4 tahun penjara, untuk Maskun 2 tahun penjara, untuk
Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan untuk Surya Dinata selama 1 tahun 3 bulan penjara. Adapun para pejuang kemerdekaan yang meninggal di usia muda pada saat itu diantaranya: 1. Wage Rudolf Supratman. 2. Chairil Anwar. 3. Walter Monginsidi. 4. I Gusti Ngurah Rai. Oke, untuk mengetahui bagaimana jejak kaki dari setiap pejuang kemerdekaan yang meninggal di usia muda itu, mari kita saksikan video yang sudah saya link. Yang pertama, Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biolanya. Peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat, sehingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sulit sekali untuk menyanyikan lagu kebangsaan sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda pada setiap pagi, dinyanyikan sebelum belajar. Harapan Indonesia adalah dapat membangun jiwa dan pemuda Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik. Lanjut ke nomor 2, yaitu Chairil Anwar dengan puisinya yang berjudul Kerawang Bekasi.
beribu kami terbaring antara Kerawang, Bekasi. Kita lanjutkan ke video yang ketiga, yaitu mengenai Walter Monginsidi. Walter Monginsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan semakin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang telah dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Dengan semangat juang yang tinggi, pada tanggal 17 Oktober 1948 bersama Abdullah Hadid, H.M. Yosef, dan Lewang Daeng, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Namun sayangnya, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Walter pun divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata yang penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Agak boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa depan yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin, dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Hari Senin, tanggal 5 September 1949, Walter Monginsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi, dan ia berkata, Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku. Lalu Walter berteriak, Merdeka! 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 Nah, itulah video mengenai Walter Monginsidi. Skip. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya mengenai I Gusti Ngurah Rai. Oke. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung 30 Januari
1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petani. Ia tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer Prayoda Bali, Gianyar. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau disebut dengan TKR Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil yang berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah mempengaruhi Raja-Raja Bali, dan bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan suatu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap. Belanda menyerang kembali Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga pada pertahanan terakhir Ciung Wanara semua wafat. Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan, yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Dari video yang telah kita saksikan, maka perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pemuda dan semua lapisan masyarakat dalam meraih kemerdekaan itu banyak mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa mereka sebagai taruhannya. Yang kedua, pemuda pada waktu itu sudah dapat membentuk persatuan, yaitu dengan adanya Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini dikhususkan pada Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2, di mana Kongres Pemuda itu sudah mampu menunjukkan bahwa pemuda itu sudah dapat bersatu dari berbagai suku, agama, ras, cara pandang mereka untuk dapat bersama-sama berjuang dalam meraih kemerdekaan. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung nilai-nilai luhur pemuda itu dapat diuraikan antara lain. 1. Cinta tanah air dan bangsa. Pemuda sudah dapat bersatu dari berbagai daerah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Itu jadi lebih ditekankan kepada cinta tanah air dan perjuangan terhadap bangsa. Bersatu sudah jelas. Persatuan itu terwujud dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu adalah keputusan Kongres yang kedua. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Di sini, para pemuda dan semua lapisan masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan itu ikhlas memberikan segala sesuatu yang mereka miliki, baik harta, pemikiran, waktu, jiwa, dan raga mereka. Yang selanjutnya, mengutamakan kepentingan bangsa. Jadi, apapun yang mereka lakukan itu tidak hanya untuk kepentingan sendiri ataupun golongan ataupun daerah. Semua apapun yang dilakukan adalah untuk kepentingan bangsa. Yang selanjutnya, dapat menerima dan menghargai perbedaan, di mana dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu latar belakangnya memang sudah beda daerah, beda suku dan agama, tapi tidak menyurutkan tekad untuk mereka supaya dapat bersatu. Selanjutnya, semangat persaudaraan dan kerjasama. Di situ dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda yang selanjutnya yaitu semangat persatuan dan kerjasama, diliputi semangat kekeluargaan dan bekerja sama untuk meraih kemerdekaan. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Selamat belajar.